Halo, selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Hipa Valley Talk sore ini. Tamu kita itu nanti seorang woman entrepreneur. Ini saya lagi nunggu apakah Kak Siwi Lukito itu sudah join. Oh, ternyata dia sudah join. Jadi, oke, saya request aja ke sini. Hai. Hai. Halo Siwi. Kita kayak reunian ya. Jadi jadi Siwi dan saya itu sama-sama Vanlit angkatan 4 gitu. Aku sapa-sapa dulu yang udah join ya Siwi ya. Oke, di Oke. sini ternyata banyak juga yang udah join. Ada siapa nih? Oh, banyak. Oh, ada 3.000 orang. Oh, ada teman kita Yasinta, Yasinta apa kabar? Balik papan. Terus Irene, apa kabar? Maxwell Yoli, apa kabar? Selamat sore semuanya. Oke, karena kita sih ini waktunya sempit banget karena biasa setiap bulan Oktober Hipa Valley kan ada mengadakan Rosario, jadi Rosario bersama. Jadi kita akan batasi Hipa Valley Talk kali ini cuma 1 jam saja. Nah, Asik. sebelumnya teman-teman sama seperti biasanya kita mulai dulu dengan tanda kemenangan kita ya. Oke, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, sore, Kakak Siwi, apa kabar? Luar biasa. Hebat ya, tadi sore-sore lagi nyawah ya. Lagi nyawa. Kita dibilang suruh nggak mandi loh, padahal dirinya mandi. Ini nggak mandi, ini wet look ini namanya. Baiklah. Jadi biar kelihatan mandi, ini tuh sangat penting gitu. Biar kelihatan mandi Oh kita iya, pakai wet benar. look, pakai krim. Oh. Baiklah Eh, kalau begitu. Siwi, sebaiknya kayaknya mendingan kita sore ini bahasan kita adalah from employee to entrepreneur gitu. Nah, pasti banyak Oke. banget cerita yang bisa kamu apa namanya bisa kamu sharing di sini gitu. Tapi sebelumnya kan nggak kenal maka nggak sayang katanya. Nah, bisa perkenalkan diri dulu walaupun Oke. sudah tenar. Walaupun udah belum sih, mungkin belum banyak yang kenal ya. Halo semuanya. Salam kenal dari saya. Nama saya Katarina Siwi, biasa dipanggil Siwi. Udah, perkenalannya segitu aja ya. Saya ibu dari 3 orang putra, 1 orang suami, alumni Vanlit angkatan 4. Aduh, langsung nyebut angkatan ya, kelihatan kalau angkatannya udah angkatan entahlah ya. Enggak. Kita itu kan cuman ini orang-orang yang lahirnya udah lama aja. Oh, lahir duluan. Belum. Bisa banget. Iya. Iya, kemarin Nah, kebetulan apa namanya saya lewat sekolahan ya sempat moto moto jendela yang dulu suka dipakai kabur sama anak-anak aspal. legendaris. Jendela legendaris. Sekarang warnanya hijau sama orange loh, bukan biru lagi gitu. Oh, Saya jadi ada ngebayangin ganti iki cat. biyen iki biyen tukang nggo kapur iki karo Caca aspal. Mungkin biar dipakai kabur ganti cat. Kalau ganti cat mungkin nggak Betul. dipakai kabur lagi. Betul. Kita mulai aja. Sekarang lagi sibuk apa? By the way. Sekarang lagi perkenalannya tadi tak prolog dulu aja ya. Di Jadi, prolog dong, oh, boleh. ada prolog dulu ya. Oke, saya Mm-mm. Fandi 4. Dulu em, pernah satu unit sama kakak host yang keren ini. Jadi, nggak boleh cerita asrama ya, nggak boleh cerita asrama ya. Boleh, boleh banget. Jadi perjalanannya dulu dari kecil itu saya tuh sebenarnya pendiam. Tolong ya, komen Ya, yang bener Siwi ya. pendiam Pendiam banget. ya. Siwi pendiam banget. Heeh.
dulu. Tapi pointer Pol, tapi pointernya Pol. Gitu. Udah pinter, Jadi rajin belajar lagi dulu. rajin tidur Kak, tepatnya rajin tidur ya. Oh, jebul biar etok-etok ya. Turu gitu. Jadi dulu di Vanlit, cerita sedikit aja ya tentang Vanlit itu. Jadi sebenarnya sekolah di Vanlit itu memang kalau buat saya itu benar-benar kayak sesuatu yang kayak impian yang too good to be true sebenarnya. Karena waktu itu pas lagi mau masuk SMA, itu bapak saya sebenarnya nggak ngizinin saya sekolah di Vanlit. Alasannya sih simpel sebenarnya, karena nggak ada biaya sebenarnya itu. Tapi entah keajaiban Tuhan bagaimana datangnya, akhirnya kok saya bisa masuk di Vanlit dengan segala apa ya? Kalau saya bilang sih blessed gitulah. Jadi saya bisa masuk Vanlit gitu. Nah, berangkat dari keluarga yang sederhana. Hai Kak Sisil. Jadi berangkat dari keluarga yang sederhana, akhirnya saya itu kayak semacam ya mau nggak mau mesti pilihannya itu terbatas gitu. Jadi dulu begitu lulus dari Vanlit, pilihannya itu kamu masuk negeri atau nggak kuliah gitu. Jadi memang choice-nya itu. Jadi kalau misalnya nggak masuk negeri, ya mesti nunda setahun gitu, kira-kira gitu. Nunda setahun atau mungkin ya besoknya juga tetap harus masuk negeri lagi gitu ya. Jadi kalau nggak pernah masuk negeri, then you will never got university gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi gitu. Nah gitu. Terus beruntung lagi. Jadi saya merasa sebenarnya hidup saya itu penuh keberuntungan juga sih. Jadi beruntung banget. Habis dari lulus dari Vanlit, saya bisa keterima di negeri sehingga bisa lanjut kuliah. Nah, habis kuliah seperti kebanyakan orang pada umumnya, jadi saya orang bener-bener umum gitu, ordinary banget ya gitu. Jadi begitu lulus, pengennya tuh nyari kerja dan pokoknya mental pegawai banget deh ya. Mental pegawai banget gitu. Jadi begitu lulus, ya udah. Kebetulan lagi dapat kerja di Jakarta. Ya udah, kerja di Jakarta, orang orang dari Jogja, wong desa lah ya gitu. Bisa ke Jakarta itu dengan penuh kemandirian tentunya karena di sana juga ngekos, terus ya gitu deh menjalani kehidupan di Jakarta yang pergi pagi pulang malam itu jadi kayak udah jadi sesuatu yang biasa. Jadi kalau sebenarnya kalau buat teman-teman yang masih bekerja saat ini kerja di Jakarta itu luar biasa loh sebenarnya, mereka itu udah mental juara banget loh karena mikirnya itu bukan kerja 8 jam lagi gitu. Justru kalau pulang lebih awal itu malu sama matahari. Dulu gitu nggak, Des? Iya, istilahnya gitu. Istilahnya. Jadi apa namanya? Ini deh, pokoknya berangkatnya sebelum matahari terbit dan pulangnya setelah matahari terbenam. Kayak nggak normal gitu ya. Kalau ketemu matahari itu kayak nggak normal. Iya, justru kalau sampai ketemu matahari itu takjub gitu ya. Ih, ternyata ada sunset, ada sunrise gitu ya. Saking segitunya. Jadi saya udah ngantor 11 tahun waktu itu, udah ngantor 11 tahun, jadi ya udah pergi pagi pulang malam itu udah biasa. Jadi udah kayak yang nggak beban juga gitu. Jadi udah ya memang harus rutinitas itu yang dijalani gitu kan. Jadi memang milih kerjanya juga dulu pas awal kerja itu aku masih 6 hari kerja loh, sempet pernah 6 hari kerja. Terus akhirnya tuh ngiri sama orang-orang yang 5 hari kerja, akhirnya saya pindah ke yang 5 hari kerja. Oke, 5 hari kerja udah sedikit lebih tersenyum gitu. Masih kantoran juga tapi sedikit lebih tersenyum. Oh baiklah, kalau hari Sabtu Minggu saya masih bisa libur gitu kan. Nah, tapi libur udah kecapean buat tidur doang ya? Yes. Apalagi kalau udah punya anak, Des. Jadi kalau udah punya anak itu bener-bener kayak Sabtu Minggu itu ya bener-bener pengennya family time aja gitu kan. Jadi waktu itu sih dengan bersembunyi di balik istilah quality time, jadi kayak berasa kayak, wah nggak apa-apa lah, saya kerja juga buat anak, buat keluarga gitu kan ya. Jadi kalau Sabtu Minggu saya masih bisa quality time gitu kan ya. Jadi kayak merasa waktu itu, quality time cukup lah gitu. Sampai suatu ketika
eh, anak saya yang udah rada besar nih, itu mama Mm-mm. kok nggak nganterin aku sekolah sih gitu. Nah, Mm-mm. waktu itu jadi pas lagi mau transisi ini ceritanya, itu tuh Mm-mm. anak saya yang gede itu umur berapa ya? 7 tahunan lah, 7 tahun. Jadi anak saya tiga tuh, selisihnya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun gitu. Jadi yang paling Mm-mm. kecil tuh masih umur setahunan gitu. Nah, terus emang kepikiran sih. Jadi uh, saya dan suami kan sama-sama karyawan kantoran nih. Jadi karena Mm-mm. sama-sama karyawan kantoran, jadi ngerasa bahwa kita tuh berdua kok sama-sama pergi pagi, pulang malam gitu. Sementara anak kita titipkan sama ART gitu kan ya. Mm-mm. Gitu. Jadi terus kita kepikiran, ya mesti salah satu dari kita nih, mesti ada yang di rumah gitu. Nah, Mm-mm. kalau udah biasa kerja, udah biasa gajian gitu kan, kalau tiba-tiba harus cut, jadi harus tiba-tiba nggak dapet duit gitu, nggak dapet duit Mm-mm. sendiri ya, walaupun oke suami Mm-mm. masih menghasilkan gitu, tapi kalau tiba-tiba terus nggak dapet duit gitu kan, rasanya tuh kalau saya itu kayak, aduh, kayaknya nggak gitu juga kali gitu kan. Jadi tetap Mm-mm. mesti ada penghasilan gitu. Jadi saya memilih untuk bertransisi. Jadi ketika saya masih kantoran, itu saya mulai merintis mencari-cari bisnis apa sih yang mau saya kerjakan gitu. Nah, Mm-mm. waktu itu sempat nyoba berbagai macam nih. Saya udah sempat waktu itu sempat jualan stationery saya pernah. Kan waktu itu tergiur Mm-mm. banget ya. Kan pernah pagi-pagi itu kalau ke pasar pagi di Jakarta itu loh, Uh-uh. Des. Itu kan Uh-uh. semua barang murah-murah ya. Jadi ada Iya. bolpen, ada Uh-uh. peralatan stationery gitu kan murah-murah banget tuh. Uh-uh. Jadi itu Uh-uh. tergiur kayak masa bolpen sebagus ini harganya cuman sekian Cuman ratus segini. rupiah gitu. Betul, Jadi kalau aku betul. jual 1.000 itu masih untungnya masih lumayan gitu kan. Aku sempat jadi kerja sama teman, aku yang bagian kulakan gitu, terus Mm-mm. temanku bagian jual Jualin. gitu. Terus aku juga ada sempat nitip ke beberapa tempat gitu. Sempat jalan sih, cuman memang em, itu benar-benar kayak yang karena masih partai kecil ya, jadi ya Mm-mm. ya kayak hiburan sih gitu. Nah, terus yang Mm-mm. itu em, jalan cuman nggak terlalu jalan gitu. Nah, terus sempat kepikiran juga kan anakku masih kecil-kecil ya, butuh susu bayi itu kan otomatis setelah Mm-mm. dulu aku menyusui 2 tahun. Nah, setelah dua Mm-mm. tahun itu kan anak tetap minum susu ya. Nah, itu kan susu kan mahal ya. Dan itu kayak udah kebutuhan banget gitu. Dan sebulan itu bisa habis banyak banget kan. Jadi sempat kepikiran tuh aku pengen franchise tuh. Dulu ada namanya Lulu Kit. Kalau di Iya, Jember iya. tuh lumayan Ha-ha. terkenal. Ha-ha. Iya, Itu iya. murah Ha-ha. kan. Ha-ha. Itu produknya bagus dan murah. Memang marginnya tipis, tapi perputarannya cepat. Aku sempat kepikiran itu. Nah, cuman waktu itu sempat yang eh franchise-nya ternyata mahal, Des. Oh. Terus kita ngitung-ngitung lagi kan. Wah, kayaknya ini masih mesti ngumpulin duit nih gitu. Sampai suatu ketika aku ada tawaran nih dari temanku untuk bisnis Mm-mm. online. Nah, waktu itu aku Mm-mm. ditawarin Oriflame. Nah, Mm-mm. pas waktu ditawarin Oriflame itu, aku masih mikir lagi karena aku termasuk yang dulunya itu anti MLM. Jadi Mm-mm. aku udah di mindsetku itu udah aku nggak bisa gitu. Jadi wah aku nggak bisa tuh kalau kayak gitu karena bayanganku MLM itu kan door to door ya. Wah, door to Mm-mm. door aku nggak bisa karena waktuku udah habis di kantor, udah pergi pagi pulang malam, Sabtu Minggu juga maunya kan sama keluarga gitu kan, udah nggak bisa. Mm-mm. Nah, terus temenku bilang nih, itu bisa tuh dikerjakan online. Nah, waktu itu kan aku kerja kantoran itu, aku di bagian product management. Product management itu Mm-mm. bagian ngiklan lah. Jadi kerjaanku tuh Mm-mm. bikin iklan TV, radio, majalah. Zaman itu masih iklan yang konvensional gitu, Des. Jadi kayak internet belum Mm-mm. kayak sekarang lah. Jadi kayak kalau sekarang kan Facebook, Instagram, terus YouTube kayak gitu kan itu viral banget ya, TikTok kayak Iya. gitu ya. Ha-ha. Zaman dulu belum, zaman dulu kan Dulu orang tuh masih nonton pasang, TV. pasang iklan. Iya, nah waktu itu aku juga tertarik, bisa gitu ya gitu. Oh iya, terus aku jadi kayak belajar something new, jadi belajar landing page. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bisa lihat tuh, aku punya landing page www.kisahsuksesibu.com. Nah itu website aku sekarang. Nah itu bisa dibikin landing page gitu. Jadi nanti
bisa ngiklan pakai itu, terus ketika orang mau tertarik untuk bergabung, itu bisa klik link itu gitu. Jadi aku pikir, ih keren banget ya ini. Jadi buat aku yang biasa promosiin suatu produk dengan cara yang TV lah, billboard lah, yang masih cara-cara itu Koran ya dulu ya. iya iya dulu masih pakai majalah gitu. Itu jadi kayak something new gitu. Nah, aku tertarik untuk pelajari itu dan wah kalau online kayak gini aku bisa nih gitu. Jadi pertama tuh memang aku ngerasa aku bisa dulu gitu. Wah kayaknya aku bisa nih. Jadi aku pelajari tuh sistemnya seperti apa, terus jenjang success plan-nya seperti apa. Nah, pas aku pelajarin itu, oh aku bisa nih gitu. Jadi pertama memang harus ada kayak keyakinan gitu bahwa aku Mm-mm. tuh bisa nih gitu. Kalau itu buat aku tuh penting, Des. Jadi ketika memutuskan untuk entry di suatu bisnis, itu aku mesti memastikan bahwa oh aku bisa nih gitu. Jadi kalau udah kayak Bisa gitu, aku terus. ngerjainnya. Nah, dari situ aku mulai uh, jalanin nih. Jadi kayak transisi. Jadi aku nggak lepas Mm-mm. pekerjaan nih. Jadi karena ya Mm. tadi itu kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya mesti tiba-tiba nggak gajian atau belum nggak ada duit belum yang pede banget untuk tiba-tiba jadi entrepreneur gitu ya. iya Belum belum betul. benar-benar pede gitu. Jadi proses kepedeannya tuh bahkan berproses ya, Betul. nggak langsung oh nemu nemu nih kayaknya gue bisa, saya bisa nih ngerjain bisnis ini gitu. Tapi tetap tetap aja bagaimana kita apa namanya perpindahan transisi dari karyawan ke entrepreneurnya itu tetap ada proses-prosesnya gitu ya. Bukan Betul, langsung cut betul. Mm-mm. Enggak. bye gitu Jadi ya. aku tuh berproses. Jadi sampai di suatu angka tertentu yang kayaknya aku sepakati dengan diriku sendiri dan juga dengan suamiku gitu lah. Kira-kira, wah kayaknya dengan angka segini nih worth lah gitu kalau misalnya aku desain. Nah, dari situ aku jalanin itu setahun, itu aku akhirnya memutuskan untuk, wah bisa nih. Gitu. Karena dari sisi anakku sendiri, jadi ada triggernya dari anakku juga nih. Jadi anakku tuh yang paling gede waktu itu umur 7 tahun lah, tujuh tahun, tujuh 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 tahun, tahun 8 tahun, anak kecil gitu lah. Nah, cuman dia itu inget banget gitu. Mama katanya mau resign, jadi kayak nginget-ngingetin gitu. Oh iya mas, besok ya kalau mama udah sampai di level ini gitu, waktu itu ngomong gitu. Dia itu inget loh, Des. Jadi setahun dicatat kemudian dicatat. ketika dicatat diingetannya dia kayaknya. Jadi dia tagih gitu. Jadi yang katanya mama mau resign. Aku terus, iya juga sih, aku memang dulu pernah bilang gitu kan. Jadi akhirnya ya dengan ketika bertemu dengan suatu angka yang kita sepakati, ya akhirnya aku berani untuk resign gitu. Nah, kalau Nah, oke, oke. ada pertanyaan. Bentar, saya kasih tahu dulu ke teman-teman ya. Ini pasti pembicaraannya akan semakin menarik. Dan dan kalau mau ngechat itu nanti tolong kalau ada pertanyaan tinggal ketik di yang ada icon yang ada tanda tanyanya supaya saya bisa munculin di sini. Sapa-sapa dulu ya Siwi ya. Ini ada, oh Pak Ya, Degun, apa kabar? Iki ketok Bian yang suka lompat jendela, rafter. Vincentius Steps, Kak Yasinta, sebut namanya ya. iya, Bernard Arianto apa kabar? Agustina Dewi, YB Kris, Hai Dani Dumadi, apa kabar Singapura? Ada Licia Gauthier, terus ternyata udah lumayan banyak juga yang join. Oke, Wi. Berarti sebenarnya tadi triggernya itu sebenarnya bukan dari diri sendiri, karena kalau diri sendiri kayaknya udah normalize kehidupan ibu kota ya, yang pergi pagi, pulang malam, itu kita sendiri bahkan merasa that's okay, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian ketika Karena kita tiba-tiba udah anak, terbiasa ya. karena udah Jadi kan terbiasa. dari awal kerja kan pertama kali udah langsung Jakarta ya dengan ritmenya yang seperti Betul. itu. Jadi ya kayak udah oke, it's okay gitu. Jadi kayak misalnya pulang malam gitu tuh kayak yang oke. Jadi kayak udah yang Udah kayak nggak nggak kaget apa-apa lagi ya. gitu. Iya. Which is sebenarnya nggak apa-apa juga gitu kan. Cuman Iya, iya, iya. ketika anak nagih Hmm. untuk
istilahnya apa, meminta ibunya untuk lebih banyak waktu bersama dia gitu, untuk hal-hal simpel kayak nganterin sekolah, nganterin Iya. les, nganterin ini, Betul. lebih banyak waktu bersama dia. Terus kemudian dijanjiin dan dia ingat, Iya. ditagih, maka itu Dan waktu itu benar-benar dia jadi sepak trigger. bola. Dia kan Iya, maka dia kan dulu dari kecil kan sepak bola ya. Jadi kan iya iya, ikut SD Peserta itu. Jadi kan dia mm-mm, mesti latihan seminggu itu 3 kali gitu. Jadi mm-mm. begitu aku di rumah itu seneng banget gitu. Jadi kayak berasa ada supirnya nih gitu. Yes Supirnya yes yes. nih gitu. Jadi soccer mom ya. Jadi pada saat itu kamu mulai ngerasa oh ini sekarang nih waktunya gitu. Tapi Iya, pasti walaupun sudah ngerasa ini nih waktu yang tepat dan saya bisa nih ngerjainnya gitu. Tapi pasti ada satu titik di mana apa ya namanya titik kayak titik mulai gitu. Ini apa dulu nih yang dikerjain gitu. Tapi sebenarnya waktu itu bisnis online-nya yang dikerjain pertama itu Oriflame ya, Wi ya. Oriflame. Jadi Oriflame. ya Ini tadi ngomong tentang apa yang terlepas bahwa itu bisnis LMM atau apa gitu. Tapi sebenarnya kesiapan apa sih yang harus kita miliki untuk transisi dari karyawan ke entrepreneur? Oke, jadi aku flashback sedikit ya. Tadi aku sempat bilang kalau suamiku dan aku itu kan merasa bahwa wah ini mesti ada yang karena dua-duanya kan sama-sama kerja kantoran ya. Jadi kan pergi pagi pulang malam sama-sama seperti itu. Nah, kan mesti ada yang di rumah gitu. Tapi big plan kita itu dua-duanya bakalannya eh, Kerja pensiun dari dini rumah. gitu. Kerja dari rumah. Jadi memang kita udah merencanakan untuk nggak bakalan ngabisin waktu sampai pensiun usia pensiun gitulah untuk kerja di tempat orang gitu. Jadi bertahap. Jadi ketika satu impian sudah tercapai, itu kita upgrade lagi impiannya gitu, Des. Oke, jadi tadi pertanyaannya tadi belum menjawab pertanyaannya Des Tasi. Ini baru. Jadi Jadi ketika mulainya aku itu sudah berhasil selesai, dari mana? oke. Jadi kalau mulainya dari mana, itu kadang-kadang kan kita berpikir ya kalau udah karyawan kantoran itu kan kayak udah zona nyaman ya. Jadi udah ngerasa Ya, bahwa ya. aku udah enak nih di sini, apalagi ngantor udah lama, kerjaan udah tahu nih. Oh Udah ke iya, aku tuh ngerjain handle, ini udah ke handle dan kayak udah SOP-nya udah ngerti. udah ngerti dan ya ritmenya bakalan seperti itu. Walaupun kalau di product management itu memang dinamis ya, karena kan mengelola produk ini mengikuti perkembangan kompetitor seperti apa, terus trennya seperti apa gitu. Tapi tetap aja kita udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi kan udah kayak, oh oke, berarti bakalannya begini, setiap bulan itu bakalannya ada meeting ini, terus kesini, aku mesti nyiapin ini gitu. Jadi secara pekerjaan itu udah ya bisa dibilang tadi zona nyaman karena udah ya 11 tahun di situ gitu di industri itu gitu kan ya. Nah, terus ketika berpikir mau transisi, itu yang perlu disiapkan pertama sebenarnya adalah keberanian untuk memulai sekarang gitu. Karena waktu itu sebenarnya aku tuh nggak yang langsung mau memulai sekarang loh sebenarnya Des. Terus suamiku bilang Jadi gini, aku kan jadi ada sebenarnya ada juga perasaan mau tunda gitu ya. ya betul. Jadi oh iya deh nanti aku daftar nanti gitu. Nah terus suamiku langsung bilang gini, kenapa nanti? Kenapa nggak sekarang? Dia justru yang ngomong gitu, kenapa nggak sekarang? Ya udah, aku telepon nanti. Itu aku masih pakai nanti loh. Aku telepon nanti. Kenapa nanti? Sekarang kata dia gitu. Jadi bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang selalu dipertanyakan, Des. Tapi bisnis yang dimulai sekarang. Gitu. Catatan Kadang-kadang, ya. jadi kadang-kadang gini, Des. Kita itu kalau pekerja kantoran itu kan apa ya terstruktur ya, udah sistematis banget gitu kan ya. Apa-apa mesti dianalisa gitu kan ya. Jadi kalau kebanyakan analisa itu kadang-kadang tuh jadi kayak ya kebanyakan analisa jadi kebanyakan ketakutan juga gitu. Jadi kayak mau memulai sekarang itu, waduh, tapi kok gini, nanti begini, nanti begitu gitu kan.
Kalau Tapi gini memang, gimana? nah, jadi ada yang seperti itu. Jadi memang penting banget juga kita membutuhkan support dari sekitar kita. Nah, salah satunya suami saya tuh yang dia Mm-mm. bilang, kenapa nanti sekarang gitu. Jadi itu titik di mana aku mulai, bener-bener hari itu juga aku mulai. Mungkin kalau dia nggak ngomong sekarang juga, aku mungkin masih nanti. Nanti itu bukan nanti sore ya, Des. Maksudnya kalau misalnya diingatin siang, itu bukan nanti sore ya. Nanti itu bisa besok, bisa bulan Bulan depan, bisa tahun depan, depan, ntar atau tiba-tiba entahlah udah gitu. ya. Memang Ya, kayaknya apa namanya merubah merubah dari seorang karyawan ke seorang entrepreneur itu tuh sebenarnya memang juga nggak gampang kan ya, nggak mudah. betul. Nah, terus Mm-mm. pasti itu yang dihadapin kan banyak ya, Wi ya. Yang dihadapin itu pasti luar biasa banyak gitu kan. Secara Mm-mm. apapun itu bisnisnya, yaitu uang kita sendiri, bisnis kita sendiri, waktu kita sendiri. Kita istilahnya memanage apa ya? Memanage diri kita sendiri gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau misalnya karyawan itu kan ada, oke saya berangkat jam segini, saya pulang jam segini, target udah di setting, berapa yang harus dicapai. Nah kalau entrepreneur gimana, Wi? Nah, itu dia. Kalau entrepreneur itu, apa-apa kan kita sendiri yang mutusin. Mau mulai kapan, mau targetnya berapa. Kalau misalnya nggak mulai-mulai juga nggak ada yang ngingetin, nggak bakalan ada yang nagih-nagih kan. Nah, itu sebenarnya tantangannya. Jadi memang benar-benar harus ada niat dari dalam diri, terus diri kita sendiri juga memplanning. Kalau aku selalu nulis deh. Jadi aku tulis tuh misalnya planku tuh apa, targetku apa yang akan aku capai, terus step-stepnya tuh mau kayak gimana. Kalau itu aku petakan. Kalau di aku sendiri aku petakan. Jadi ketika aku gabung dengan Oriflame, itu aku udah punya target. Oh, aku targetnya aku mau mencapai level ini dengan estimasi income segini. Jadi aku udah tahu nih apa yang harus aku lakukan dengan ini. Dan itu memang sangat tergantung dengan diri kita sendiri. Karena memang nggak ada bos lagi yang kayak nagih-nagih ke kita. Kalau zaman kantoran kan, aku ada deadline nih. Misalnya, kamu bikin marketing plan. Marketing plan ini harus deadline-nya besok, tanggal 20 misalnya. Itu kan jelas ya. Mau nggak mau aku tanggal 20, sebelum tanggal 20 aku harus sudah siap, aku harus store. Jangan sampai mepet-mepet deadline gitu kan. Nah, Hmm. ketika kita menjadi entrepreneur, itu kan nggak ada lagi bos yang nanya-nanyain. Jadi kalau misalnya kita, jadi benar-benar dari dalam diri kita harus ada kemauan yang kuat, terus ada manajemen waktu yang bagus juga. Terus kalau aku sih tertulis itu tadi, tertulis itu penting karena kalau nggak tertulis, aku orangnya lupaan. Jadi kayak to-do Lupa list atau itu aku pura-pura lupa ya? Kalau saya suka pura-pura lupa soalnya. beda tipis ya itu, beda tipis 11-12. Apa namanya udah tulis jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain gitu. Tapi terus kayaknya enak Nah, nih mager gitu, terus pura-pura lupa. iya. Kadang-kadang aku juga gitu sih Dan tantangannya itu. Loh, justru deh kalau di rumah itu kan sebenarnya kayak pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya, bener kan? betul, Jadi betul, bener-bener betul, yang betul. kayaknya habis ini kayaknya nggak ada waktu untuk pengen leyeh-leyeh gitu lah ya. Mm-mm, Kok nggak ada mm-mm. gitu Betul, ya. nggak ada. Apalagi kalau ngikutin to-do list. Kok contrengnya masih sedikit. Kalau aku gitu, to-do list contreng, contreng, contreng. Jadi misalnya aku to-do list itu aku urutin berdasarkan skala prioritas nih. Jadi aku Mm-mm. urutin nih. Jadi kalau yang prioritas udah tak kerjain, tak contreng, tak contreng. Tapi kok kadang-kadang mikirnya, aduh, kok banyak banget sih yang belum dicontreng. Dan kadang-kadang, Des, to-do list hari ini itu belum tentu kelar. Jadi kalau belum tentu kelar akan menjadi tumpukan di Betul. berikutnya lagi. Siwi, udah ada pertanyaan nih dari Kak Cecilia Oke. Octavian. Halo, ini sesama Eh, entrepreneur juga. Kak Cecilia Octavian itu Hai Kak ownernya Sisil. Clearview. Hai Iya, Sisil, apa kabar? aku suka banget sama Kak Clear. Siwi, Kak Siwi pernah nggak merasa lelah saat menjadi entrepreneur? Kan semuanya serba sendiri. Terus kalau lelah tuh ngapain? Lelah itu kalau menurutku itu manusiawi ya. Jadi lelah, yes, pasti pernah lelah. Dan kalau lelah ngapain? Itu me time. Me time itu
setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau aku kayak me time itu layah-layah itu aku me time. Layah-layah terus kadang-kadang terus ngabisin waktu sama anak misalnya ke mall gitu ya. Dulu ya sebelum zaman negara api menyerang sih. Dulu suka Jadi nengokin itu saya ya, iya 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 iya. Iya. sambil belanja-belanja ya, suka nengokin saya. Iya. Seneng saya kalau lihat barang walaupun nggak beli, ya kan? Yang penting cuci mata. Jadi kalau itu kadang-kadang kalau aku tuh belum tentu belanja, Des. Jadi ngelihat barang-barang gitu udah seneng ya. Jadi nggak mesti belanja gitu. Iya. Eh, Jadi Aku gitu. Jadi kalau lelah, me time. Me time. kalau lelah me time gitu. Tapi misalnya Heeh. nih, untuk kadang-kadang kan juga apa ya, lelahnya itu karena dirasa tidak ada partner untuk berpikir, ya kan? Kalau misalnya kayak biasanya di kantor gitu kan punya tim supporting gitu, Mm-mm. atau punya Mm-mm. tim atau punya bos untuk bertukar pikiran gitu. Mm-mm. Kadang-kadang kita punya masalah, terus kayaknya ini nggak, kok kayaknya bulat banget kita nggak bisa pecahkan sendiri, itu juga bisa bikin kita lelah gitu kan. Nah, kalau misalnya Betul. ketemu kasus seperti itu, apa yang kamu lakukan? Oke, kalau dulu pas lagi karyawan kantoran itu memang bener, Des. Ada tim ya, jadi udah ada admin juga gitu kan enak ya. Jadi Ya, kalau betul. pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, terus kerapian kayak gitu, itu udah ada yang ngerjain gitu. Jadi Betul. lebih enak ya kayak gitu. Nah, kalau di Oriflame itu aku juga ada tim. Jadi ada leader-leader gitu lah. Leader-leader yang juga kita bisa berbagi tugas, berbagi delegasi. Terus aku tuh senengnya karena di situ itu ada komunitas yang positif. Jadi di situ tuh aku nggak hanya belajar mengenai bisnis doang, jadi itu udah kayak keluarga gitu. Buat aku udah kayak keluarga. Terus hubungannya tuh deket, jadi nggak cuman ngomongin bisnis doang, tapi sampai tahu, oh iya ini anaknya namanya ini, oh iya ini tinggalnya di sini, aktivitasnya begini, orangnya kayak gini gitu, udah sampai seperti itu gitu. Terus jadi ngerasa ada banyak temen gitu dari berbagai penjuru Indonesia lah gitu. Nah itu salah satu yang buat aku kayak semacam kesenangan juga. Terus ada lagi eh, perasaan bahagia gitu ketika ada tim yang bener-bener orang ini tuh butuh banget pekerjaan dan dia tuh nggak ada pekerjaan lain selain jualan Oriflame gitu. Jadi bener-bener Oriflame itu tuh kayak mengubah hidup dia gitu. Nah itu buat aku tuh kayak em, terenyuh gitu lah. Jatuhnya jadi terenyuh gitu. Jadi kayak bener-bener oh iya ini itu tidak hanya sekedar bisnis, tapi lebih dari itu. Jadi bisa membantu orang lain, bisa membuat orang lain berpenghasilan. Itu tuh kayak semacam higher purpose gitu loh, Des. Ya, Gitu. jadi sebenarnya apa namanya, nggak ada tuh yang namanya kerja sendiri gitu ya. Jadi jangan, Enggak. jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk jadi entrepreneur, kalaupun kita nggak punya karyawan atau kita nggak punya atasan atau nggak punya bos, berkomunitas itu sangat penting. Betul nggak, Yes. Siwi? Ya, Betul, berkomunitas betul. itu sangat penting. Karena dari berkomunitas itu kita bisa berbagi pengalaman, kadang punya teman baru, terus kemudian mungkin juga jadi punya hobi baru dari yang awalnya tadi adalah komunitas-komunitas sesama entrepreneur. Iya, betul. Apakah Terus, gitu ya? betul, betul. Terus ini lagi juga, Des. Aku nambahin ya. Sebentar. Ini sambil ngecas, sambil ngecas. Nah, pantesan dari tadi bunyi-bunyi terus. Aku sapa dulu teman-teman yang lain ya sambil ngecas. Oh, Oke. ada Yuliana Oke. Varia, ini ibu guru yang di Bogor, Ignatius Wisnu, Mas Hai, Nandi, Maria. Cornelius Denny. Oh, ada Mami Leo, ini juga entrepreneur. Elis. Iya, Sambelnya benar. enak banget. Sambelnya enak banget. Juara. Benar-benar. Juara, sambelnya juara. Nanti kapan-kapan kita undang. Oke, Iya, tadi catat deh. nah, berkomunitas itu juga perlu. Tapi Betul. sepengetahuanku gitu, kamu kayaknya udah mengembangkan sayap deh. Jadi like your first business is not
the only one business you have now gitu, udah Oke. mengembangkan juga ke bisnis-bisnis yang lain ya. Iya. Iya. Oke. Jadi Tapi kalau yang kebanyakan ini, apakah bisnisnya online juga? iya, online juga. Jadi em, back back lagi kayak yang cerita aku tadi. Jadi pertama memang resignnya satu persatu nih. Jadi aku dulu nih. Jadi aku yang bertransisi dari karyawan kantoran ke pebisnis online. Nah, nextnya kan suamiku juga mau pensiun dini ceritanya. Nah, terus kita kan kepikiran ya, pengen pindah ke Jogja gitu kan ya. Tapi kalau suamiku resign kan berarti harus ada yang gantiin income-nya dia gitu kan ya. Nah, dari situ kita mulai berpikir, kalau misalnya kita pindah ke Jogja, berarti rumah yang di Bekasi itu mau diapain, kan? Idenya dari situ sebenarnya. Terus waktu itu kepikiran, mau dijual sih, sempat mau dijual, Des. Cuman kok nggak Mhm. laku-laku. Karena nggak laku-laku, terus akhirnya tuh kita tuh, ya intinya sih berdoa ya, Des ya. Maksudnya, Tuhan pasti buka jalan. Saya tuh percaya The Secret, jadi law of attraction gitu ya, hukum tarik-menarik itu loh. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita bilang ke semesta itu akan mengarahkan ke seperti yang kita inginkan. Jadi kalau saya bilang rasamu adalah doamu. Jadi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Tuhan, itu Tuhan pasti buka jalan gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi itu termasuk saya bawa dalam doa ya. Eh, itu Tuhan tolong buka jalan gitu. Jadi saya pengen seperti ini, saya punya impian seperti ini, gimana gitu. Nggak tahu nih, tiba-tiba ada penawaran dari, boleh sebut merek nggak nih? Boleh, boleh, Smart, salah boleh. satu salah satu smart budget hotel gitu. Jadi Heeh. waktu itu tuh sempat kepikiran, dia menawarkan gitu. Oh, kalau ini dipakai untuk seperti ini gitu, untuk smart budget hotel gitu. Terus kita nggak ada background di situ kan. Saya nggak ada background, saya orang farmasi. Saya dulu kantorannya juga di perusahaan farmasi gitu kan ya. Terus saya orangnya kan di product management, jadi kalau di perhotelan gitu saya nggak ngerti. Jadi itu sebenarnya benar-benar ilmu baru buat saya gitu. Nah terus eh, waktu itu dia tawarkan ada skema minimum garansi. Artinya isi apa enggak itu saya digaransi sebulan saya dapat sekian. Nah, dari situ saya mulai berhitung nih. Kalau saya mesti membangun ini dengan kamar sekian, kira-kira saya masih ada lebihan nggak sih gitu. Minimal sih saya mikir waktu itu, pokoknya aset ini harus diutilize gitu. Jadi, walaupun misalnya, ya mungkin lebihannya nggak banyak, itu saya ambil dulu gitu. Nah, setelah hitung punya hitung, akhirnya kita memberanikan diri untuk, oh ya oke, kalau untuk di sini berani berapa gitu kan. Nah, terus dari pihak sana, Smart Budget Hotelnya ngomong, oh kalau di sini mah berani sekian gitu. Oh, terus hitung punya hitung, kita juga sebenarnya modal nggak ada, Des. Jadi, kalau kita Mhm. sih memang eh, meminjam uang di bank ya, itu kalau Mhm. kita bagi menjadi dua nih tujuannya. Kalau Mhm. tujuannya untuk produktif, produktif itu salah satunya untuk mengutilize aset gitu ya, itu Mhm. it's okay. Tapi kalau untuk konsumtif, itu no, gitu. Jadi, saya bukan anti utang, karena saya juga masih utang. Gitu. Jadi ketika hutang produktif, itu buat kita sih itu oke, gitu. Jadi, hitung punya hitung, akhirnya kita memberanikan diri untuk entry di situ. Nah, ketika entry di situ itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali yang harus dipikirkan bener-bener karena otodidak juga, terus belajar dari nol gitu kan ya. Tapi ya jalan Tuhan mungkin memang seperti itu dan eh, saya pikir kan pas dari awal launching itu ya, itu udah okupansinya udah bagus gitu. Saya masih Mhm. berpikir hari pertama itu bagaimana bisa penuh, itu saya pikir gini, mungkin itu diisi tuh sama Smart Budget Hotelnya, kan saya kerjasama Heeh. nih. Jadi sebenarnya saya nggak Heeh. berani-berani banget sih, karena saya kan kerjasama dengan Smart Budget Hotel Group yang memang dia udah punya jaringan yang gede gitu loh. Terus promosinya juga Mhm. gede kan. Jadi Mhm. benar-benar memang itu yang dongkrak banget gitu. Terus saya pikir, hari pertama bagaimana bisa langsung penuh? Mungkin diisi tuh biar kelihatan penuh gitu kan ya. Saya pikir Iya. gitu. Tapi hari kedua, hari ketiga, loh kok almost penuh gitu kan. Jadi aku berpikir, oh oke,
mungkin memang lokasinya juga Betul. oke, terus kebutuhannya orang-orang juga mungkin banyak. Karena terus saya lihat lagi, oh iya juga, iya bener ya, ternyata di sekitar saya aja ada hotel-hotel besar gitu loh. Kalau ada hotel besar berarti kan pasti ada marketnya. Kalau ada marketnya berarti kemungkinan kan pasti ada yang masuk ke saya juga gitu. Karena kan di Smart Budget Hotel ini kan memang dia benar-benar promonya itu gede gitu loh. Mereka berani promo, berani iklan di mana-mana juga gitu. Dan ya begitu. Jadi dari situ akhirnya oke, akhirnya jalan ya. Puji Tuhan sih kalau saya juga. Saya merasa bersyukur sih dipertemukan dengan grup Smart Budget Hotel yang itu gitu. Nah, itu dari Oke. situ itu saya udah mulai hampir 2 tahun, Des. Itu udah hampir 2 tahun. Terus dari situ saya kepikiran juga untuk mengutilize suami saya kan dari Nganjuk ya. Nah, di sana Mm-mm. itu ada temennya itu punya punya apa kos eksklusif gitu ya. Terus Mm-mm. dia itu nggak bisa ngelola. Nah, akhirnya aku bikin kayak ya udah deh, sini aku yang kelola nanti bagi hasil gitu. Jadi saat ini sih yang aku kelola ada yang kalau yang punya kita sendiri cuma satu yang di Bekasi itu. Tapi yang kita Mm-mm. kelola ada 3 lagi. Jadi yang di Nganjuk ada 2, yang satunya punya mertua, yang satunya lagi punya temennya suamiku, yang satu lagi ada di Jogja punya adik ipar Nah, gitu. punya adik partai. Oke, Nah, jadi sekarang memang kayaknya itu ya. Kalau aku lihat, kayaknya kamu tuh tepat gitu waktu-waktu masuknya gitu tuh tepat. Kayak you are riding the wave. mm, Ketika istilahnya semua yang berbasis online itu naik gitu, kamu masuknya tuh tepat. Jadi mm, ketika wave-nya sudah semakin tinggi, itu tuh apa namanya? Ikut juga gitu kan, ikut juga income-nya ikutan tinggi gitu. Tapi ya yang kayak gitu itu kan butuh apa ya namanya? Butuh selain yang tadi beruntung, tapi juga mm, butuh kemampuan untuk momentum. melihat peluang-peluang itu, untuk melihat momentumnya Oke. ini sekarang nih. Mm, mm, Itu apa sih pertimbangannya, Wi, ketika memilih kan bisnis kan sebenarnya banyak kan. Kenapa kamu banyak. pertama yang kamu pilih adalah Oriflame? Kenapa terus kemudian bisnis keduanya yang kamu pilih adalah Smart Budget Hotel gitu dengan mengutilize asetmu sebenarnya gitu kan. Tapi Mm, kan pasti apa namanya pasti adalah pertimbangannya bukan sekedar hanya karena oh ini rumah nggak ada yang mau beli gitu. Nah, pasti ada itu juga sih pertimbangan-pertimbangan. sebenarnya Jadi, deh. jadi pertimbangannya apa tuh ketika memilih, oke okay, saya ambil bisnis ini, saya ambil bisnis ini gitu. Apa? Oke, kalau yang smart budget hotel tadi itu sebenarnya kita berani nekatnya itu karena dia berani ngasih minimum garansi. Jadi kalau waktu itu dia nggak ngasih minimum garansi, nggak ada skema minimum garansi, mungkin aku nggak berani Des. Karena itu terlalu gambling, terlalu besar juga. Eh, apa ya, gamblingnya terlalu besar. Biaya apa investnya terlalu besar gitu. Karena waktu itu dia memberikan angka itu dan angka itu kan pasti ya kalau namanya minimum garansi itu kan angka yang pasti. Kalau waktu itu dia tidak ada skema itu, mungkin aku juga nggak berani memutuskan untuk yes waktu itu. Jadi aku Hmm. merasa aku ketemu momentum yang tepat juga, Des. Jadi kalau waktu itu momentumnya nggak datang, mestakungnya nggak semesta nggak mendukung gitu, mungkin aku nggak entry di situ. Tapi karena waktu itu dia nawarin ada minimum garansi itu bener-bener yang kayak kamu tuh sebulan tuh bakalan aku kasih sekian, laku nggak laku gitu Des. Jadi kan kalau sebenarnya Anime. kalau kita mikir, kalau kita mikir itu kan kalau takutnya kalau entrepreneur itu kan kalau nggak laku gimana? Pasti mikirnya gitu kan. Betul, betul. Ha, Kalau nggak betul. laku gimana? Aku udah invest, sementara aku harus bayar cicilan bank sekian gitu kan. Nah, tapi karena dia ada minimum garansi, aku berani. Jadi dari minimum garansi itu aku udah bisa jabarin nih. Oke, untuk bayar bank sekian, untuk operasional sekian, masih ada sisa sekian gitu. Masih ada income lah buat kita sekian gitu. Nah, Oke. blessed-nya lagi adalah bahwa ternyata itu beyond beyond expectation gitu loh. Jadi di luar ekspektasi itu lebih dari itu gitu ternyata.
Oke, Siwi, ada lagi pertanyaan dari Kak Sinta dari Oke. Balikpapan. Kak Siwi, strategi apa yang Wow, dilakukan supaya Cinta. target bisa tercapai? Strategi apa yang dilakukan supaya target dapat tercapai? Em, Sebenarnya itu tergantung bisnisnya yang mana. Tergantung yang Betul. mana. Jadi karena itu dua dua hal yang berbeda ya. Ketika kita bicara yang Oriflame dengan yang Smart Budget Hotel itu tentu berbeda. Jadi strategi apa yang dilakukan itu kalau aku memang mm, melihat keseluruhan dulu, secara keseluruhan dulu. Oh oke, okay. Ketika dari awal saya entry di suatu bisnis, itu saya mempelajari keseluruhan dulu. Jadi mesti paham dulu bisnisnya seperti apa, terus melakukan analisa pasti ya, ada Mhm, mhm, strength, weakness, opportunity, threat-nya seperti apa. Nah, itu dari mhm. situ nanti kita bisa mengambil langkah-langkah yang strategis, apa yang harus dilakukan, gitu. Menjawab pertanyaan nggak itu? Kurang spesifik Menjawab, sih sebenarnya. mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu pasti ngukur resiko, ya kan? Betul, betul. Strateginya supaya ini tuh mengukur resiko. Terus strength weakness-nya apa gitu. Terus pertanyaan Kak Sinta, strategi apa yang dilakukan supaya target bisa tercapai? Yang pertama supaya target bisa tercapai adalah ada targetnya dulu. Itu yang pertama. Mm-mm. Godaan yang paling besar sebagai entrepreneur adalah nggak setting target kalau kita kerja sendiri. Ngalir Jadi, aja ya. ya Ya, jalan aja deh, ya gue ngalir ngalir aja aja ya. deh kalau ini. Kalau mau bisnisnya maju, ya setting target gitu. Targetnya harus Betul. disetting gitu. Terus kemudian ketika targetnya udah disetting, baru kita istilahnya apa ya, tulis untuk mencapai target ini strength, weaknesses, tantangannya apa, ininya apa, terus kemungkinan-kemungkinannya apa, terus bagaimana kalau misalnya terjadi kesulitan, handlingnya seperti apa, gitu nggak? Ada lain nggak, Wi? Atau ada yang perlu dikoreksi nggak dari kata-kata saya? Enggak, sangat mewakili. Iya. Iya, soalnya benar sih. Kalau misalnya dari karyawan, terus kemudian ke entrepreneur, itu tuh godaannya adalah yang tadinya soalnya semuanya udah dikasih gitu kan. Semuanya udah dikasih, kita tinggal Target udah dikasih ngejalanin. dari atas ya kalau kantor ya. Betul. Iya, Nah, yang paling bahaya itu adalah kalau kita nggak setting target. Itu tuh bahaya sekali. betul. Dan aku di Smart Budget Hotel itu pun aku setting target, Des. Jadi ada target untuk properti yang ini tuh berapa. Target itu nggak cuma target value ya, tapi juga target okupansi. Terus yang di sini berapa-berapa itu pasti beda ya, karena beda lokasi, beda ini juga, beda apa ya, beda targetnya lah. Otomatis kalau daerah Jabodetabek ya targetnya pasti lebih tinggi. Kalau dari Jabodetabek lebih tinggi itu. Uh, oh, ada pertanyaan lagi dari Kak Berta Gamayanti. Halo Berta, apa kabar Bali? Hai Uh, Berta. Pernah pengen balik ngantor lagi nggak sejak memutuskan untuk bertransisi menjadi seorang entrepreneur? Pernah tunggu. Pertanyaannya pernah nggak untuk pengen balik ngantor lagi? Betul. Sejauh ini tidak, Kak. Sejauh ini tidak. Sejauh Sejauh ini ini tidak. tidak Karena ya. gini, aku um, Ya sekarang ini iyalah, orang sore-sore bisa nyawah ya kan? aku tuh sekarang tuh mikirnya tuh ini deh, balance life ya. Balance of life lah. Jadi kalau dulu itu ketika ngantor itu benar-benar waktu tuh aku tuh habis di kantor dan habis di jalan. Tahu sendiri ya kalau Jakarta ya. Aku tuh nyetir dari rumah sampai ke kantor itu bisa 1 jam lebih, Des. Dan kalau pulang pergi itu di jalan aja itu bisa 3 jam. Itu benar-benar yang Betul, betul. kayak kalau orang zaman dulu, Luar zaman biasa. dulu itu sering bilangnya gini tua di jalan gitu ya. Jadi jadi benar-benar yang capek di jalan juga karena nggak punya driver, jadi kan mau nggak mau nyetir sendiri kan. Terus di kantornya aja harusnya jam kerjanya 8 jam, itu udah pasti lebih dari 8 jam setiap harinya gitu kan.
Jadi bener-bener kalau aku inget-inget tuh kayak aku tuh berangkat jam 6 pagi. Pulang itu paling sampai rumah itu jam 7 itu udah Luar cepet banget biasa. itu. Udah luar Itu udah biasa luar gitu. biasa. Padahal Ya. anakku itu jam 8 udah tidur loh, Des. Jadi tahu sendiri kan. Jadi pagi itu anakku kan pagi-pagi aku siapin untuk sekolah ya. Sekolah itu kan dia aku ikutkan mobil jemputan. Mobil Nah, jemputan itu jam 6 kan dijemput tuh dia. Jadi kalau udah dijemput baru aku berangkat. Nah, habis itu pulang aku udah jam 7 itu udah paling 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 sore. jam Ya, 7 sering juga. itu ini the night still young kalau di Jakarta. Iya, Baru bener, mulai, bener, kehidupan malam baru bener, mulai. bener. Iya, iya gitu. Jadi kalau ditanya mau balik ngantar lagi sih sampai saat ini tidak ya, tidak gitu. Dan aku kepikirannya memang untuk balance of life tadi. Jadi pengen ada aktivitas yang menghasilkan itu pasti karena kan namanya orang hidup Pasti dan butuh harus. Pasti dan pasti harus. dan harus. Oke. Terus aku pengen aktif juga di kegiatan gereja, kegiatan sosial, terus keluarga juga pengennya punya quality time dan quantity time. Jadi yang tadi kalau aku masih ngantor itu tadi, aku kan mengandalkan banget quality time ya. Jadi karena memang adanya Sabtu Minggu ya udah itu dimaksimalin gitu. Tapi begitu sekarang aku udah nambahin quantity time juga gitu. Terus pengen olahraga, pengen jadi sekarang ini aku ikut klub fit lover gitu Des. Jadi ceritanya sok-sok pola hidup sehat gitu. Jadi karena kadang-kadang kalau kita nggak punya komunitas itu tuh kayak mager gitu nggak sih? Jadi kayak Oh misalnya iya, iya, betul. Betul. kalau punya komunitas kan ada yang posting nih, oh iya aku turun sekian kilo nih, jadi pola hidup sehatnya seperti Mm. apa, kita sharing gitu. Aku sampai beli timbangan yang Mi Fit gitu, jadi dia itu bisa mengukur nilai tubuh gitu. Jadi eh, selain BMI ada macam-macam tuh, ada kadar proteinnya, Mm. kadar lemaknya, nilai tubuhnya berapa, terus usia tubuh berapa kayak gitu. Jadi emang karena ikut komunitas itu, jadi aku juga beli timbangannya gitu. Berguna banget loh Des itu. Belilah Yang benar adalah ikutlah komunitasnya, jangan beli bukan timbangannya beli dulu. timbangan ya. Nanti timbangan juga cuma nganggur aja tuh di pojokan ya. Iya, sampai berdebu jadi sarang laba-laba. Oke, Wik, kita karena ini waktunya udah semakin Udah ticking ya. dan kita nanti jam 8 ada doa Doa rosario, ya. Oh iya ya benar. doa rosario ya. Jadi pertanyaan terakhir ya, sebelum sebelum kita tutup adalah nyesel nggak ambil keputusan resign dari karyawan kantoran menjadi entrepreneur? Enggak. Karena pertanyaannya hanya nyesel enggak, jawabannya enggak. Enggak, jadi nggak nyesel. Jadi gini, kalau aku Apakah berpikirnya gini deh. maksud maksud saya tuh apakah istilahnya bayangannya tuh tepat seperti yang kamu inginkan gitu ketika menjadi entrepreneur? Iya. Jadi kalau aku tuh gini, em, semuanya butuh berproses. Aku pun tidak menyesal ya dulu pernah kerja kantoran itu aku tidak menyesal. Bahkan aku bersyukur. Jadi di sepanjang hidup itu aku mensyukuri semuanya. Jadi aku tahu bahwa itu tuh suatu proses yang memang harus aku lalui gitu. Kenapa? Karena kalau aku nggak kerja kantoran, mungkin aku nggak akan ketemu orang-orang yang luar biasa yang di luar sana, di mana aku juga banyak belajar dari mereka. Jadi eh, aku kayak udah percaya banget bahwa ya emang Tuhan mengatur jalannya tuh seperti itu. Jadi aku memang harus melalui masa-masa sekolah di Vanlit, kenal teman-teman semuanya, terus kerja kantoran yang seperti itu, terus aku juga menikmati dulu sempat 11 tahun ngantor, itu benar-benar aku yang menikmati. Jadi yang kayak punya teman-teman yang asik, teman-teman yang luar biasa gitu. Itu aku syukuri banget. Jadi memang tidak menyesal juga. Jadi dari kerja kantoran itu oke banget. Dan itu juga pilihan aku waktu itu. Terus menjadi entrepreneur seperti sekarang ini itu juga sesuatu yang memang pilihan aku sesuai dengan bayanganku juga karena balik lagi deh rasamu adalah doamu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita meminta pada Tuhan, kita menyelaraskan dengan semesta,
itu mestakung itu ada. Gitu. Itu Des. Oke. Tadi saya bilang udah pertanyaan terakhir ya, tapi ternyata masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan dijawab dengan singkat, gitu, singkat, padat, jelas, gitu. Ada pertanyaan dari Kak Yohanes Budi Wibowo. Hai Yohan, apa kabar? Ini juga di Halo. Bali. Udah vaksin belum? Oke. Iya penting itu. Des tadi Oke. kemarin kan kita Sebagai ngobrol nih. seorang entrepreneur itu penting karena ngadepin orang banyak ya. Kita ketemu dengan orang banyak gitu. Kita nggak pernah tahu dengan siapa kita ketemu. Oke, Hai Ya, Siwi, ya udah menarik. vaksin. Uh, ya, yang smart budget hotel itu bisa dijelaskan nggak? Itu seperti franchise atau seperti apa? Oke. Eh, kali ini boleh menyebut merek aja lah ya. Oke, Boleh, boleh. saya bekerja sama dengan Red Doors. Jadi tadi kan memang ada 4 properti ya yang saya kelola. Yang 3 itu kerjasama sama Red Doors, yang satunya lagi sama Oyo. Yang sama Oyo ini masih baru karena memang baru take over sih. Jadi yang di Jogja itu karena memang baru, jadi take overnya karena dia dari yang pemilik lamanya adalah Oyo, makanya masih ngelanjutin perjanjiannya dengan Oyo gitu. Kalau Oh, untuk pengalamannya yang lebih lama sih, yang dengan Red Doors ya, saya udah hampir 2 tahun sih, begitu. oke. Gitu, mudah-mudahan Kak Yohanes Budi Wibowo, mudah-mudahan pertanyaan terjawab ya. Kalau misalnya nggak terjawab, ya japri wae. Soalnya panjang itu Soalnya kalau nanyanya udah dijelaskan ya, Des. terakhir, iya. Soalnya nanyanya udah Soalnya terakhir dan kita Kadesnya, mepet iya, waktunya. dan Kadesnya mau Rosario, masalahnya ya kan. Rosario offline Awas ya. ya nggak Oke nongol sih, ya, awas ya. saya enggak. Jadi sebelum kita tutup, aku bikin beberapa catatan gimana tadi dari employee become entrepreneur adalah yang pertama untuk memulai bisnis itu paling gampang adalah dipikirin, didiskusikan, terus saja gitu sampai ganti camat ya. Tapi sebenarnya kalau memang punya niat untuk bertransisi dari seorang entrepreneur dari seorang employee ke entrepreneur harus sudah tahu bahwa yang dipikirkan adalah mulailah sekarang. Kalau memang Yes. punya, mulailah sekarang. Yang kedua, ketika udah memutuskan untuk mulai sekarang, itu adalah setting target. Setting target, punya budget, punya estimasi income, terus kemudian setting cara-cara untuk mencapainya. Yang kedua, usahakan bahwa itu tuh tertulis gitu. Sama seperti ketika kita dari karyawan dulu semua budget, semua istilahnya semua memo, semua permintaan itu kan tertulis. Sekarang kita harus menulis untuk diri kita sendiri target, budget, cara kerja dan kemudian memenuhinya sendiri istilahnya nulis dewe ngelakoni dewe. Nah, terus jika memang terpaksa berhutang, maka berhutanglah untuk sesuatu yang produktif, bukan sesuatu yang konsumtif. Ini Yes. adalah godaan paling berat untuk seorang entrepreneur karena kebanyakan terus kemudian justru sesuatu yang harusnya menjadi sesuatu yang produktif ini digunakan untuk sesuatu yang konsumtif. Misalnya kayak lebih ke yang tampilan, beli mobil dulu deh, beli tab dulu deh, beli ini gitu. Padahal Biar sebenarnya kelihatan bukan itu yang meyakinkan penting. gitu ya. Biar kelihatan meyakinkan. Alasannya adalah supaya kelihatan Alasannya. meyakinkan. Ada tambahan nggak, Wih? Untuk kesimpulan-kesimpulan yang aku catat ini. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kerja kantoran, apapun itu sebenarnya, apapun pilihan teman-teman, itu pilihan cerdasmu, apapun itu, pastikan itu yang terbaik. Gitu aja sih. Jadi apapun itu sebenarnya bagus, profesi apapun, kerja kantoran itu juga bagus, entrepreneur itu juga bagus. Ibu Apapun rumah itu tangga sebenarnya itu juga bagus. Ibu bagus. rumah tangga itu juga bagus. Jadi intinya lakukan dengan cinta yang besar. Gitu Kak Des. Lakukan dengan cinta yang besar, lakukan be the best version of you gitu ya. Yes, betul. Be the best Oke. version of you. Oke, Terus satu lagi Siwi, Kak, Kak Des, satu satu lagi. lagi. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya. Jadi kita selalu be a better me, gitu.
Better me. Oke, so catatan hari ini adalah be a better me. Nggak usah deh banding-bandingin sama orang lain, nanti jatuhnya malah Iya. jadi julid. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman, ini menarik banget. Terima kasih banyak, Wi. Untuk teman-teman yang masih tertarik untuk mengikuti HIPA Valley Talk, minggu depan kita akan mengundang tamu, kita akan berbincang banyak tentang hak kekayaan intelektual. Jadi kalau misalnya tertarik tentang hak kekayaan intelektual HAKI, maka Penting banget jangan itu. lupa untuk ikutin HIPA Valley Talk minggu depan. Oke, Wi, ini apa namanya? Gue tuh ngerasa ini kayak reunian gitu tuh, ketemu teman baik Iya benar-benar yang reunian. pengennya Oh, ngobrol terus sampai ada nanti, pengennya ngobrol sampai nanti, tapi waktunya terbatas. Jadi setelah ngobrol online ini, kita akan ngobrol offline ya, mudah-mudahan bisa ketemuan. Jadi siap. saya akhiri dulu Ini deh, tunggu dulu, bincang-bincangnya. Oh, belum? tunggu dulu. Kan ada giveaway. Kalau Oh giveaway kasihnya iya, kapan? oke. Kak Siwi, tolong sebutkan giveaway-nya nanti untuk apa namanya yang tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Nanti akan dapat giveaway dari Kak Siwi Lukito. Coba giveaway-nya apa, Kak Siwi, sebelum ditutup? Jadi giveaway-nya saya punya 3 giveaway berupa produk Mm-mm. Oriflame. Nanti akan saya kirim ke teman-teman yang tadi sudah Uh-uh. berpartisipasi dan beruntung. Oke, teman-teman yang tadi udah berpartisipasi untuk kasih pertanyaan, tolong DM ke IG-nya Hipa Valley Talk, biasa alamatnya ya. Gitu nanti giveaway-nya akan tiba di depan teman-teman. Jangan lupa Akan kasih dipilih 3 pemenang ya. story. Heeh. 3 pemenang Soalnya ya. tadi yang nanya kayaknya ribuan, yang nanya ribuan. Jadi hanya terbatas 3. Tapi hanya dapetnya hanya 3. Oke, Benar. teman-teman, Siwi senang banget bincang-bincang hari ini, insight-nya luar biasa. Tapi kita harus akhiri sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang Oke, juga. sampai ketemu lagi di Hipa Valley Talk minggu depan. Bye, Siwi. Selamat malam, Bye, terima kasih. teman-teman. Terima kasih.